Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim madrasah yang saya cintai, seperti yang kita janjikan kemarin, saya sudah membuat rancangan dokumen, rencana, kegiatan, dan anggaran madrasah. Rancangan ini sengaja dibuat untuk mempermudah kepala madrasah dan tim untuk menyusun RKM dan RAKM. Seperti sudah kita sepakati bersama bahwa kita ingin beranjak dari sesuatu yang sudah kita miliki, namun kita ingin lebih baik lagi, dan yayasan akan hadir lebih banyak lagi di dalam pengembangan mutu madrasah di masing-masing satuan pendidikan. Dan yayasan membutuhkan data dan gagasan terkait dengan apa yang sudah ada di madrasah sekarang ini. Dan silahkan kepala madrasah dan tim masing-masing mengisi form rancangan RKM dan RAKM yang sudah disajikan di sini. Ini dokumen yang saya janjikan. Dokumen ini akan menjadi dokumen data setiap satuan pendidikan yang akan distorkan kepada yayasan. Mari kita membuatnya mulai dari halaman muka, kemudian ada pengantar nanti, kemudian saya sudah buatkan daftar isi otomatis. Nanti mohon perhatian, jangan mengedit di daftar isi ini. Nanti mengedit dokumen harus dilakukan di dokumennya. Nah, daftar isi ini silakan kalau sudah selesai mengisi data tinggal update data tabel. Biasanya klik update entire table. Dokumen ini terdiri dari 5 bab, bab 1 sampai bab 5. Bab 1 ada pendahuluan, ada latar belakang, tujuan, pengguna, identitas madrasah, dan karakteristik. Bagian tujuan dan pengguna sudah diisi, tinggal Anda menuliskan latar belakang, kemudian mengisi mulai dari identitas madrasah dan karakter. Bab 2, visi, misi, tujuan, sudah diisi semuanya. Tidak usah diubah-ubah, artinya setiap satuan pendidikan punya visi, misi, dan tujuan yang seragam sesuai dengan visi misi pada rencana strategis yayasan. Bedanya nanti di kegiatan dan program. Nah, teman-teman, di bab 3 ada profil madrasah. Ini terkait dengan kondisi objektif madrasah pada 8 standar. Saya sudah menyesuaikan standar-standar ini dengan standar-standar terbaru tahun 2022 dan 2023 dengan harapan kita punya dokumen yang punya jangkauan strategis ke depan, sehingga ketika nanti kita semua sudah pindah ke kurikulum Merdeka, kita tidak usah mengubah lagi standar-standar tersebut. Karena dalam dokumen-dokumen tersebut dinyatakan bahwa standar-standar ini berlaku bagi semua kurikulum, baik bagi yang masih menyelenggarakan kurikulum 2013 maupun yang sudah menyelenggarakan kurikulum Merdeka. Nah, ada 8 standar dari SKL, kemudian standar isi dan sebagainya. Kemudian ada bab 4, rencana kerja dan rencana kegiatan dan anggaran madrasah RK dan RKAM 2024-2025. Teman-teman sekalian, untuk mudah pengeditan, Anda klik view, kemudian klik navigation. Saya sudah membuat navigasi di sini, tinggal Anda klik di bagian mana Anda mengisi, misalnya di bagian SKL. Kemudian di rencana kerja, Anda silakan itu menggunakan navigasi untuk editing nanti. Mari kita melihat profil madrasah di profil SKL seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, SKL ini sudah saya buat sedemikian rupa. Ada catatan khusus untuk madrasah diniyah takmiliyah awaliyah. Saya belum memperoleh format yang baik, sehingga nanti akan saya kirimkan format khusus untuk diniyah takmiliyah karena baru memulainya dan mungkin tidak terlalu
harus membuat dokumen yang lebih detail seperti pada madrasah dan pesantren. Teman-teman sekalian, mari kita mulai dengan mengisi profil SKL. Nah, di sini ada profil diniyah, takmiliyah, awaliyah, RA, MI, sampai MA. Silakan nanti setiap satuan pendidikan memilih salah satu. Yang lainnya boleh dihapus. Misalnya untuk sanawiyah, maka diniyah, TK, MI, MA-nya dihapus, tinggal madrasah sanawiyah saja. Baca semuanya, kemudian diskusikan dengan tim untuk mengisinya. Nanti lanjut ke standar isi dan sebagainya. Silakan diisi deskripsinya, deskripsi kesesuaian dengan standar ya. Jadi ini standarnya. Kemudian di madrasah masing-masing, bagaimana kesesuaian dengan standar komponen ini? Silakan dideskripsikan. Kemudian kalau masih belum sesuai dengan standar, maka dituliskan kendalanya apa dan tuliskan rekomendasi untuk perbaikan tahun depan. Demikian seluruhnya lakukan dengan hal yang sama. Demikian juga di standar proses, di standar penilaian, standar tendik, standar prasarana, dan standar pengelolaan. Jadi yang dipentingkan di sini adalah rekomendasi. Karena rekomendasi ini akan kita gunakan untuk menyusun RKM. Berikutnya bab 4, rencana kerja dan rencana kegiatan dan anggaran. Nah, mohon setiap satuan pendidikan menetapkan target capaian hasil belajar tahun 2024-2025. Nah, capaian target ini mohon diambil dari SKL yang ada di atas. Dan lebih jauh lagi, silahkan melihat lagi capaian Rensra pada yayasan kalau itu dibutuhkan ya. Misalnya pada tahun 2024 kelas 2 sudah lancar baca tulis Al-Quran misalnya. Nah, selanjutnya kalau di bagian A ini targetnya, maka kita harus berpikir nih kegiatan atau program apa yang bisa mendukung pencapaian target tersebut. Nah, caranya dengan membuat rencana kegiatan. Pada aturan tentang RKM yang baru di standar pengelolaan, RKM itu terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang kurikulum, pembelajaran dan penilaian, bidang pendidik dan tenaga pendidikan, bidang sarana dan prasarana, dan pengembangan dan pengelolaan anggaran. Untuk menentukan program kegiatan, setiap bidang kembali lagi ke profil. Ambillah rekomendasi dari profil di atas. Profil SKL, profil standar isi, dan sebagainya. Ambil dan letakkan di sini sesuai dengan bidangnya. Dan ambil hanya prioritas saja yang akan dilaksanakan tahun 2024, tahun 2025. Tentu saja sangat banyak rekomendasi tersebut dan setiap satuan pendidikan harus memutuskan rekomendasi apa yang secara finansial, kemudian secara teknis dapat dilaksanakan untuk tahun depan. Oleh karena itu harus benar-benar dipertimbangkan skala prioritas. Nah, sekali lagi, copy paste rekomendasi ke sini, kemudian tuliskan target dari rekomendasi tersebut, tuliskan strateginya, kemudian tuliskan kegiatannya apa. Lihat contoh di dokumen ini dan dapat bertanya nanti apabila ada sesuatu yang kurang jelas. Lakukan untuk seluruh bidang, kemudian kalau sudah selesai, lanjutkan ke RKAM. Nah, di RKAM ini ada beberapa bagian. Ada estimasi anggaran,
ada rekapitulasi berdasarkan bidang per bidang, dan ada rekapitulasi berdasarkan sumber anggaran. Kemudian nanti akan diakhiri dengan time schedule. Nah, cara membuat RKM, isi tabel berikut dan sudah diklasifikasikan kepada bidang yang sama seperti di RKM. Kemudian turunkan kegiatan yang ada di sini sesuai dengan bidangnya. Baru kemudian tuliskan estimasi biayanya di sini. Misalnya workshop, estimasi biayanya apa saja misalnya, dan tuliskan per komponen. Misalnya alat tulis kantor, misalnya berapa biayanya, kemudian transport misalnya berapa biayanya, kemudian konsumsi, kemudian misalnya honor fasilitator. Silakan dihitung estimasinya, kemudian hasilnya masukkan ke sini. Misalnya 2.400.000. Nah, catatan lagi teman-teman, silakan kalau ada yang mau mengkonversi tabel ini ke dalam Excel, itu lebih mudah untuk menghitungnya nanti. Nah, kalau sudah semuanya tertulis di tabel ini, semua kegiatan sudah dipindahkan, dipertimbangkan sumber anggarannya dari apa. Misalnya kan kita punya BOS, punya komite, sumber anggaran lain dan sebagainya, silahkan dituliskan di sini sumber anggarannya. Satu kegiatan bisa saja didukung dari beberapa sumber anggaran. Lakukan semuanya untuk semua bidang, kemudian untuk membacanya lebih mudah nanti silahkan direkap setiap bidang. Bidang tendik nanti berapa ke sini, tuliskan di sini, kemudian bidang sarana dan sebagainya, sehingga jumlahnya berapa. Nah, yang terakhir silahkan buat time schedule. Ini kita petakan seluruh kegiatan, masukkan bidang apa, kegiatannya apa, masukkan ke peta waktu. Silahkan menggunakan kalender akademik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Teman-teman, demikian tadi penjelasan tentang cara pengisian dokumen rencana kerja dan anggaran madrasah. Tentu saja ini adalah rancangan yang dibuat untuk kepentingan instan tahun ini. Kemungkinan besar ada perubahan-perubahan lagi yang akan merupakan penyempurnaan dari dokumen ini yang kita akan gunakan nanti pada tahun-tahun berikutnya. Untuk sementara gunakan saja dulu dokumen ini, dan mudah-mudahan dapat menghasilkan data yang lebih terbaca untuk yayasan, sehingga ketua yayasan dan para ketua majelis di yayasan dapat membaca data-data yang Anda tulis ini untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pengembangan mutu madrasah masing-masing. Teman-teman sekalian, ternyata tidak ada yang mudah untuk sesuatu yang baik. Kita hanya bisa meminimalisir agar sesuatu lebih sederhana lagi. Sekali lagi, yang kami sajikan itu adalah sebuah upaya baik political will dari kita semua untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Tentu saja semuanya hanya Allah yang akan menentukan hasilnya. Namun kita harus terus berupaya melakukan perbaikan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.